Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam macam terdengar saya jawab salam ini. Bagaimana ibu-ibu di belakang, adakah? Adakah THR? Ya, saya ulang Pak ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan takwa. Sehingga pada kesempatan kali ini pula kita semua, Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, serta adik-adik sekalian, dapat berbondong-bondong untuk datang di masjid yang kita cintai ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan sholat witir secara berjamaah pula dan tarwih secara berjamaah. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam beserta salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang dimana menjadi pedoman bagi seluruh umatnya, seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan untuk kita semua sampai yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut kepada ceramah saya pada malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu saya menyampaikan atau bertanya kepada Bapak Ibu. Ada 3 pilihan saya, Bapak Ibu. Yang pertama, saya berdiri di sini status saya sebagai pengkultum. Kedua adalah penceramah, ataukah yang ketiga adalah yaitu khatib. Ya. Tinggal Bapak Ibu pilih. Kalau kultum itu kuliah 70 menit. Ya, 17 menit, kurang dari itu. Ya. Kalau ceramah setengah jam. Ya, kalau khatib 1 jam, seperti khatib Idul Fitri, Pak. Itu 1 jam. Ya, jadi yang mana Bapak Ibu pilih? Kultum. Oke, kuliah 70 menit. Ya. Jadi insya Allah kita kuliah 70 menit pada malam hari ini, kurang 60. Ya, jadi insya Allah saya cuma 10 menit Pak di sini berdiri. Ya, kurang dari itu juga boleh. Ya, kasihan Bapak Ibu ini, saya tahu masih ada yang mau nongkrong di warkop, atau ibu-ibu ada yang mau bikin kue di rumah. Ya, oke. Jamaah sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk kepada malam ke-28. Artinya kita sudah melewati 27 hari. Ya, di bulan Ramadan ini kita berpuasa. Ya, masih ada kurang lebih 3 hari lagi. Ya, kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Apa yang mesti kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Di sisa 3 hari kurang lebih bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk semakin memotivasi diri kita
untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semakin kita mengencangkan ya diri kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya di akhir-akhir Ramadan ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir bulan Ramadan syadda mi'zarahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya. Ya, jadi maksud di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya, yaitu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan pakaiannya untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencolek-colek istrinya atau suaminya. Ya sedikit dulu lah. Gitu. Ya di malam-malam terakhir itu kita menjulurkan. Ya Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk kita senantiasa memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ahya lailahu. Ya, senantiasa menghidupkan malamnya. Seperti apa Rasulullah SAW menghidupkan malamnya? Yaitu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak bangun untuk melakukan qiyamul lail. Ataupun sampai saat ini yang selalu kita lakukan yaitu salat tarawih secara berjamaah. Terlebih lagi kita memperbanyak salat witir secara berjamaah. Itulah bagian dari ahya lailahu, yang menghidupkan malamnya Rasulullah SAW. Kemudian wa aiqaza ahlahu, membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita lakukan? Seperti itulah yang harus kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk tetap beristiqomah, untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 3 hari terakhir ini. Dan perlu kita pahami semua jamaah sekalian, di mana di akhir-akhir Ramadan kita tidak tahu di mana itu letaknya Lailatul Qadar. Yang penting Bapak Ibu jangan tanya saya, ya kapan Lailatul Qadar itu Ustaz? Ya saya juga tidak tahu. Saya bukan Tuhan, gitu. Ya. Bagaimana caranya kita tahu jamaah sekalian? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Disitulah kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dalam ibadah kita merasa senang, jika kita merasa damai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya disitulah Anda mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar itu. Dalam suatu riwayat lain dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam ganjil. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terletak di mana? Di malam nuzulul Quran, karena berpatokan di bahwasanya ya Al-Quran diturunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ditafsirkan di ayat lain syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya sebagian besar ya ulama tafsir mengatakan bahwa ya nuzulul Quran itu di malam ke-17. Ya, jadi bersaling berkaitan. Akan tetapi dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan di malam keberapa. Itu kembali kepada diri kita masing-masing para jamaah sekalian. Artinya apa para jamaah sekalian? Mungkin ya sebagian dari jamaah kita ya kalau ibu-ibu atau wanita sebelum bulan Ramadan itu belum berjilbab. Tapi dengan datangnya hikmahnya Ramadan ini ya dia berjilbab, dia menjulurkan pakaiannya, dia melonggarkan pakaiannya. Setelah Ramadan kembali dia konsisten istiqomah untuk memakai jilbab, ya menjulurkan pakaiannya. Disitulah bagian bahwasanya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya dia bertaubat, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benarnya taubat. Begitupun saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ya, yang sebelumnya kalau bapak-bapak ya sebelum datang bulan Ramadan malas ke masjid untuk berjamaah. Tapi setelah adanya Ramadan ini, ya bapak-bapak sudah rajin ke masjid untuk berjamaah. Setelah Ramadan apa? Setelah Ramadan dia kembali konsisten untuk berjamaah di masjid. Berarti apa? Bapak-bapak mendapatkan berkahnya Lailatul Qadar itu. Disitulah sebenarnya makna yang terkandung Lailatul Qadar. Ya, kalau kita mau terjemahkan Lailatul Qadar itu malam yang ditakdirkan,
malam yang dikehendaki. Ya, lailah, ya, malam, qadar takdir. Itu kalau kita mau terjemahkan secara ya bahasa Arab ke bahasa Indonesia jamaah sekalian. Jadi perlu kita pahami dia di akhir-akhir Ramadan ini mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan berkahnya ya Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma wa qama Lailatul Qadar ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi ada dua hadis saya gabung di sini Pak karena sama redaksinya. Hanya membedakan man shoma ya man qama Lailatul Qadar. Jadi saya gabung hadisnya. Nanti ada ustaz di sini ya, itu ustaz di mana lagi dapat hadis seperti itu? Mohon maaf Pak saya gabung gitu. Supaya tidak makan waktu Pak. Gitu. Ya jadi para jamaah sekalian, ya barang siapa berpuasa sekaligus dia membangun pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban dengan mengharapkan keimanan ya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa beristiqomah ya sampai di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, ya selain kita berpuasa menjadi kewajiban kita para jamaah sekalian adalah yaitu ada satu lagi, yaitu mengeluarkan zakat kita. Baik itu zakat fitrah kita, bagian dari di mana ibadah ini ya. Anjuran bagi kita, kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat ini sebagai bentuk kesucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian zakat mal, jika Bapak Ibu punya usaha ya penghasilan yang di mana telah melebihi nasabnya, maka dianjurkan bagi Bapak Ibu untuk mengeluarkan zakat hartanya sebagaimana yang telah diatur. Ya mungkin ini saja yang menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.